Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Abu Nawas melancong ke negeri seberang untuk menemui kawan lamanya. Setibanya di sana, kawannya yang dulu terkenal ceria, kini menjadi seorang pemurung, bahkan sering ketakutan tanpa sebab. Abu Nawas yang heran dengan perubahan sikapnya, mencoba mencari tahu apa penyebabnya. Kawannya kemudian menceritakan keadaan mencekam yang melanda negerinya. Ia memberitahu Abu Nawas bahwa ada penyihir jahat yang kerap kali meneror penduduk. Si penyihir sering melukai orang-orang dengan kekuatannya. Apabila ada yang berani melawan, orang tersebut akan disihir menjadi kelinci. Awalnya Abu Nawas tidak mempercayainya. Mana mungkin orang bisa jadi kelinci? Kamu jangan mengada-ngada kata Abu Nawas. Beneran Abu Nawas, sudah banyak warga yang menjadi korban, balas kawannya. Dan untuk membuktikan ucapannya, ia mengundang seluruh warga ke rumahnya. Ketika para warga sudah berkumpul, mereka membenarkan cerita kawannya tersebut. Kalau memang seperti itu, kenapa tidak kalian laporkan kepada rajamu? Saran Abu Nawas. Itu sudah Abu Nawas. Tapi ketika para prajurit hendak menangkapnya, mereka malah disihir jadi kelinci. Sejak saat itu, raja kami sudah tidak berani bertindak. Akibatnya perilaku penyihir itu semakin jadi-jadi Abu Nawas, ujar kawannya. Mendengar masalah yang sedang dialami mereka, Abu Nawas terdiam untuk beberapa saat. Tiba-tiba terlintas sebuah ide cemerlang di benaknya. Aku bisa membantu mengatasi masalah kalian, tapi aku juga butuh bantuan kalian, kata Abu Nawas. Maksudmu, kamu akan melawan penyihir itu? Tanya kawannya tak percaya. Bukan hanya melawan, aku juga akan membuatnya jerah dan tidak lagi berani mengganggu kalian, jawab Abu Nawas. Waduh, kami tidak berani Tuan Abu. Kami tak mau berurusan dengan penyihir itu lagi, kata para warga. Aku yang akan menghadapinya, bukan kalian, jelas Abu Nawas. Abu Nawas kemudian memberitahu para warga tentang siasat untuk menghadapi si penyihir. Nah, kalian siapkan 1 ekor kelinci. Nanti kalau dia pingsan, letakkan kelinci itu di hadapannya. Hanya itu tugas kalian. Jelas? Kata Abu Nawas. Oh, jadi cuma itu? Baiklah Tuan Abu, kami bersedia membantu, ujar para warga. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar di mana penyihir itu sering memamerkan kekuatannya. Hei penyihir, aku dengar kamu punya kekuatan hebat. Tapi sepertinya kekuatanmu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kekuatanku, kata Abu Nawas. Sontak si penyihir itu terkejut mendengarnya. Siapa kamu? Berani sekali menantangku, katanya dengan emosi. Aku juga penyihir sepertimu, balas Abu Nawas. Si penyihir yang tadinya marah mendadak tertawa terpinggal-pinggal. Hal itu dikarenakan penampilan Abu Nawas yang tak meyakinkan sama sekali. Penyihir apaan? Hanya karena membawa tongkat, kamu mengaku jadi penyihir, kata si penyihir sambil tertawa. Jangan salah, ini tongkat sakti yang tidak bisa dimiliki oleh sembarangan orang, kata Abu Nawas tak mau kalah. Baik, kalau kamu memang ingin mengadu kekuatan denganku, aku terima tantanganmu, balas si penyihir. Bagus, kita akan membuktikan tongkat siapa yang paling sakti, ucap Abu Nawas. Tentu saja tongkatku yang lebih sakti lah. Aku bisa merubah orang jadi kelinci. Lalu apa kehebatan tongkatmu itu? Tanya si penyihir dengan nada mengejek. Tongkatku ini bisa membuat orang menjadi pingsan, jawab Abu Nawas. Ya sudah, kita mulai aja adu kekuatannya. Karena aku yang menantangmu, maka aku yang duluan. Aku akan memukulmu dengan tongkat ini. Lalu kamu boleh menyihirku dengan tongkatmu. Gimana? Tanya Abu Nawas. Penyihir itu berpikir sejenak dan yakin bahwa dengan sihirnya ia tidak akan merasakan sakit. Baik, aku terima tantanganmu, balas si penyihir. Sementara itu, para warga yang menyaksikan segera menyiapkan jebakan sesuai dengan arahan Abu Nawas. Abu Nawas dengan kecerdikannya segera memukul bagian vital si penyihir hingga jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, setelah si penyihir siuman, ia tidak melihat keberadaan Abu Nawas. Mana orang itu sekarang? Teriaknya sambil menahan sakit. Para warga pun serempak menjawab. Dia ada di hadapanmu, dia telah berubah jadi kelinci. Mendengar itu si penyihir pun merasa heran. Bagaimana mungkin? Padahal aku belum menyihirnya.
Para warga pun menjelaskan, waktu kamu jatuh pingsan, tanpa sengaja Abu Nawas terkena tongkatmu dan tiba-tiba ia menjadi kelinci. Si penyihir pun merasa bangga dan berkata, nah, kalian lihat sendiri kan, siapapun yang berani melawanku akan aku sihir jadi kelinci. Pada hari berikutnya, Abu Nawas dan para warga kembali menemui si penyihir. Tentu saja si penyihir kaget melihat Abu Nawas. Loh, bagaimana? Kok bisa kembali menjadi manusia? Tanya si penyihir kaget. Kan sudah aku katakan, aku juga penyihir sepertimu. Dengan sihir yang aku miliki, aku bisa merubah wujudku kembali menjadi manusia, terang Abu Nawas. Lalu apa tujuanmu menemuiku? Tanya si penyihir. Aku ingin menantangmu kembali, jawab Abu Nawas. Si penyihir yang masih merasa hebat langsung menerima tantangan tersebut dan kejadian pun terulang kembali. Si penyihir jatuh pingsan karena dipukul di bagian vitalnya. Abu Nawas pun segera lari bersembunyi sementara para warga meletakkan kelinci di hadapan si penyihir. Ketika si penyihir tersadar dari pingsannya, ia merasakan sakit yang amat sangat, lebih sakit dari sebelumnya. Mana Abu Nawas? Tanyanya dengan menahan sakitnya. Itu dia di hadapanmu, jawab para warga menunjuk seekor kelinci. Pada hari berikutnya, Abu Nawas kembali mendatangi si penyihir lagi untuk menantangnya kembali. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi manusia lagi? Padahal sudah terkena sihirku 2 kali. Tanya si penyihir mulai ketakutan. Apa kamu bodoh? Sihirku lebih hebat darimu. Ayo kita adu kekuatan lagi, tantang Abu Nawas. Sialan, rasa sakitku saja kemarin belum hilang, malah ditantang lagi, kata si penyihir kesal. Loh, kok diam saja? Apa kamu takut? Ayo buktikan ucapanmu, kata Abu Nawas. Merasa harga dirinya dilecehkan, dengan terpaksa si penyihir pun menerima tantangannya. Namun, lagi-lagi ia jatuh pingsan karena dipukul dengan tongkat Abu Nawas. Setelah ia tersadar, si penyihir merasa yakin bahwa kali ini Abu Nawas tidak mungkin bisa berubah kembali menjadi manusia. Untuk mengantisipasi hal itu, si penyihir pun membunuh kelinci yang ia kira sebagai Abu Nawas. Namun pada keesokan harinya, ketika si penyihir sedang berbuat onar di pasar, ia melihat kedatangan Abu Nawas. Sontak si penyihir pun terkejut. Bukan main, gila, sihir apa yang ia gunakan? Ia masih saja tetap hidup, kata si penyihir. Karena takutnya ia pun kabur terbirit-birit. Dan sejak saat itu si penyihir pun memilih untuk meninggalkan negeri tersebut. Para warga yang telah terbebas dari teror si penyihir berterima kasih kepada Abu Nawas karena berkat akal cerdiknya si penyihir ini tidak lagi mengganggu mereka. Kisah selanjutnya. Seringnya Abu Nawas berjalan bolak-balik masuk ke hutan, membuat dirinya tak menyadari kalau sepatu yang dipakainya mulai rusak. Hingga pada suatu hari saat ia berada di tengah hutan untuk menebang kayu, sepatunya sobek dan tak bisa digunakan lagi. Ia pun memutuskan untuk membuang kedua sepatunya dan terpaksa berjalan pulang tanpa alas kaki. Karena jarak yang ditempuh lumayan jauh, telapak kaki Abu Nawas pun menjadi bengkak. Setibanya di rumah, sang istri yang prihatin bertanya, "Kenapa dengan kakimu? Mengapa tidak pakai sepatu?" "Sewaktu di hutan, sepatuku rusak, jadi aku buang saja," jawab Abu Nawas. "Aku ada uang simpanan, belilah sepatu baru," tutur sang istri. Wajah Abu Nawas yang tadinya murung langsung menjadi ceria. Setelah diberi uang, ia segera bergegas pergi ke toko sepatu. Namun sebelum berangkat, Abu Nawas terlebih dahulu mengukur kakinya dengan selai jerami dan menandainya agar ukuran sepatunya pas.
Barulah ia pergi ke toko sepatu yang ada di kota. Sesampainya di toko sepatu, Abu Nawas baru menyadari bahwa ia lupa membawa jerami yang tadi digunakan untuk mengukur kakinya. Hal ini membuatnya kebingungan karena hari sudah menjelang sore dan toko sepatu akan segera tutup. Akhirnya Abu Nawas pun menemukan solusi. Ia menghampiri pemilik toko dan berkata, "Tuan, bisakah Tuan menunggu sebentar? Aku akan mengambil jeramiku yang tertinggal di rumah." Belum sempat pemilik toko menjawab, Abu Nawas langsung bergegas pulang ke rumah untuk mengambil jerami pengukur kakinya. Setelah mendapatkannya, ia kembali lagi ke toko sepatu dengan tergopoh-gopoh. Dan sayangnya ketika ia sampai, toko tersebut sudah tutup karena hari sudah malam. Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan perasaan kecewa. Setibanya di rumah, sang istri bertanya, "Mana sepatunya? Katanya mau beli." Abu Nawas lalu menceritakan apa yang dialaminya. Mendengar hal itu, sang istri heran dan bertanya, "Bukankah kamu bisa mengukurnya langsung pakai kakimu sendiri?" "Ah, kamu sama sekali tidak mengerti kesulitanku. Kalau dengan jerami ini ukurannya sangat akurat, sedangkan kakiku tidak mudah dipercaya," ujar Abu Nawas penuh percaya diri. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja tampak termenung, memikirkan sesuatu yang mengganjal di hatinya. Penasihat istana yang melihat raut murung rajanya itu menghampiri dan kemudian bertanya, "Paduka yang mulia, apa yang sedang Paduka pikirkan? Kenapa Paduka terlihat murung begitu?" Baginda Raja kemudian menghela nafas, lalu ia berkata, "Aku sedang memikirkan keadilan Allah." Penasihat istana itu pun terkejut mendengar pernyataan Baginda Raja. "Memangnya apa yang Paduka pikirkan tentang keadilan Allah?" tanyanya. "Ya, aku nggak habis pikir, kenapa Allah menciptakan neraka?" jawab Baginda Raja. "Loh, kenapa bingung Paduka? Bukankah Paduka tahu sendiri neraka diciptakan untuk menghukum orang-orang yang berdosa Paduka?" jawab penasihat istana. "Iya, itu aku tahu," lanjut Baginda Raja. "Tapi bukankah Allah sendiri yang menciptakan manusia, memberi mereka kenikmatan dan rezeki, merawat mereka? Lalu mengapa ada yang harus dimasukkan ke dalam neraka? Ibarat seorang pematung yang menciptakan berbagai patung, kenapa ada beberapa yang ia hancurkan setelah patung itu jadi? Itu kan kehendak Allah, Paduka yang mulia. Allah berhak atas apa saja yang Allah perbuat. Kita sebagai manusia tidak berhak menilai apakah itu salah ataupun benar, Paduka," sahut penasihat istana. Jawaban itu sama sekali tidak memuaskan Baginda Raja. Karena rasa penasaran yang begitu besar, ia memutuskan untuk mengundang seluruh ulama di kota Baghdad. Namun ketika pertanyaan yang sama diajukan kepada mereka, tak satu pun jawaban yang memuaskan Baginda Raja. Di saat kebingungan itu, datanglah Abu Nawas ke istana. Pada saat itu, Abu Nawas hendak menyampaikan keluhan warga tentang kenaikan pajak yang sangat memberatkan. "Hai Abu Nawas," kata Baginda Raja, "aku akan menurunkan pajak untuk rakyat, tapi ada syaratnya. Kamu harus memberikan jawaban yang memuaskan atas pertanyaanku ini. Bagaimana?" "Baik, Paduka yang mulia. Apa pertanyaan Paduka?" jawab Abu Nawas. "Aku masih bingung, kenapa Allah menciptakan neraka? Kalau jawabanmu untuk menghukum manusia yang berdosa, kenapa pula Allah menciptakan manusia berdosa? Bukankah manusia adalah makhluk sempurna ciptaan Allah? Lalu setelah diberi rizki dan kenikmatan, mengapa sebagian akhirnya dimasukkan ke neraka?" Abu Nawas pun terdiam sejenak. Tak lama kemudian ia tersenyum dan berkata, "Wahai Paduka, untuk menjawab pertanyaan ini, Paduka harus bersedia dulu menjadi seorang petani." Baginda Raja pun sedikit terkejut, tapi ia setuju. "Baik, aku siap menjadi petani, Abu Nawas. Asalkan jawabanmu memuaskanku. Tapi ingat,
Kalau kamu hanya ingin mengerjaiku, aku tak segan-segan menjatuhkan hukuman mati kepadamu, Abu Nawas, ancam Baginda Raja. Jangan khawatir, Paduka yang mulia, mana berani hamba berbuat demikian, jawab Abu Nawas. Maka Baginda Raja pun memulai bercocok tanam. Setiap hari ia merawat dan menyirami tanamannya agar cepat tumbuh besar. Setelah beberapa waktu, tibalah saatnya untuk memanen. Apa yang harus kulakukan selanjutnya, Abu Nawas? Tanaman-tanamanku sudah waktunya dipanen, tanya Baginda Raja. Silahkan Paduka, panenlah dan kumpulkan hasilnya di gudang, jawab Abu Nawas. Setelah Baginda Raja memanen hasil tanamannya dan mengumpulkannya, ia kembali bertanya, lalu apa lagi yang harus aku lakukan, Abu Nawas? Abu Nawas pun balik bertanya, apakah Paduka yakin bahwa semua tanaman yang dikelola Paduka dipanen semuanya? Ya, tidak semuanya, Abu Nawas. Hanya hasil panen yang bagus saja yang aku kumpulkan. Kalau yang jelek ya aku tinggalkan, jawab Baginda Raja. Nah, begitu pula dengan Allah, Paduka. Allah hanya mengumpulkan manusia-manusia yang baik. Yang tidak baik Allah buang ke dalam neraka. Karena neraka diciptakan untuk manusia yang tidak ada kebaikannya. Memang pada awalnya Allah menciptakan manusia dengan sempurna, memberikan rizki. Namun ada yang memilih berbuat jahat, maka Allah tempatkan mereka di neraka. Sebagaimana Paduka hanya mengambil hasil panen yang bagus dan membuang yang jelek, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum puas mendengar penjelasan Abu Nawas. Aku mengerti sekarang, Abu Nawas, katanya. Abu Nawas yang melihat kesempatan untuk menyampaikan keluhan rakyat, ia pun bertanya, wahai Paduka, selama Paduka bercocok tanam, apakah Paduka merasakan lelah? Ya tentulah, Abu Nawas. Hampir seluruh tubuhku pegal, dan setiap hari aku bersusah payah merawat tanaman-tanamanku, jawab Baginda Raja. Nah, begitulah yang dirasakan oleh rakyat, Paduka. Tetapi Paduka dengan tega menaikkan beban pajak mereka, kata Abu Nawas dengan nada yang bijaksana. Baginda Raja pun termenung sejenak, lalu ia berkata, baiklah, mulai sekarang pajak tidak akan aku naikkan, Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum lega. Dua permasalahan berhasil ia selesaikan hanya dengan satu jawaban cerdiknya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, di sela-sela waktu senggangnya, Baginda Raja mengajak Abu Nawas untuk menemaninya berburu di hutan. Tentu saja dengan penuh semangat, Abu Nawas langsung mengiyakannya. Bahkan ia menyarankan agar tak lagi berburu di hutan yang sama. Loh, memangnya kenapa, Abu Nawas? Emang kamu punya rencana lain? Tanya Baginda Raja. Oh, ada, Paduka. Saya akan mengajak Paduka ke hutan yang banyak binatang rusanya, jawab Abu Nawas. Wah, yang bener. Di mana itu? Tanya Baginda Raja kembali. Adalah, Paduka. Tapi perjalanannya lumayan jauh, jawab Abu Nawas. Oh, nggak masalah. Aku punya 2 kuda putih. Nanti aku satu, kamu satu, balas Baginda Raja. Sontak saja Abu Nawas kaget mendengarnya, karena kuda putih yang Baginda Raja sebutkan merupakan kuda kerajaan yang paling gagah dan sangat cepat larinya, dan hanya orang-orang tertentu saja yang diperkenankan untuk menungganginya. Paduka serius? Tanya Abu Nawas memastikan. Ya seriuslah, Abu Nawas. Tapi awas, kalau sampai hutan yang kamu ceritakan itu ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, kamu akan aku hukum, ancam Baginda Raja. Oh, tenang Paduka. Paduka pasti nggak akan kecewa, kata Abu Nawas meyakinkan. Maka pergilah keduanya menuju hutan yang dimaksud. Karena keduanya mengendarai kuda yang istimewa, sehingga hanya dalam beberapa waktu jam saja mereka sudah sampai ke hutan yang dituju. Dan ternyata apa yang diceritakan oleh Abu Nawas benar adanya. Pada hari itu Baginda Raja sampai lupa waktu karena saking asiknya berburu binatang rusa. Setelah seharian penuh berburu hewan, akhirnya Baginda Raja pulang dengan perasaan yang sangat puas.
Sesampainya di istana, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, kuda putih itu sekarang jadi milikmu. Tapi kamu harus berjanji siap menemaniku berburu kapanpun aku mau." Mendengar hal itu, Abu Nawas pun sangat bahagia. "Terima kasih Paduka yang mulia. Hamba siap menemani Paduka berburu kapanpun Paduka mau." Ia pun langsung pulang ke rumah dengan mengendarai kuda putih istimewanya. Selepas Abu Nawas pergi, Baginda Raja tak henti-hentinya menceritakan keseruan berburu di hutan tersebut kepada para menteri istana. Baginda Raja juga memuji Abu Nawas karena telah menunjukkan hutan yang membuat petualangan berburunya menjadi lebih seru. Para menteri istana pun ikut senang melihat rajanya bahagia. Namun ada salah satu menteri yang merasa iri dengan Abu Nawas. Ia pun lalu mendekati Baginda Raja dan kemudian berkata, "Paduka, saya tahu ada hutan yang lebih mengasihkan daripada hutan yang Abu Nawas tunjukkan," kata sang menteri. "Wah, yang benar kamu. Ada hewan apa aja di sana?" tanya Baginda Raja penasaran. "Begini Paduka, di hutan itu Paduka bisa berburu hewan apa aja. Di sana banyak sekali hewan-hewan, bahkan singa juga banyak sekali Paduka," jawab sang menteri. "Waduh, kalau itu mah berbahaya. Bisa-bisa malah aku yang mati diterkam singa," jawab Baginda Raja. "Oh, tenang Paduka. Paduka gak usah khawatir. Singa-singa di sana itu gak ada yang makan manusia. Jadi Paduka bisa berburu sesuka hati," jawab sang menteri. "Wah, mantap kalau begitu. Besok antar aku ke sana. Nanti aku beri kamu kuda putih," balas Baginda Raja. Sang menteri tak menduga sama sekali dengan reaksi Baginda Raja itu. Ia bingung harus berkata apa, karena hutan yang ia ceritakan sama sekali tidak benar adanya. Akhirnya ia pun menemukan jawaban untuk mengelak dari ajakan Baginda Raja. "Tapi maaf Paduka, kalau untuk saat ini gak bisa. Karena hewan-hewan di sana hanya datang dan berkumpul pada setiap akhir tahun saja Paduka," kata sang menteri beralasan. Beberapa hari kemudian, rupanya cerita tentang hutan dari sang menteri membuat Baginda Raja penasaran. Ia pun lalu menceritakannya kepada Abu Nawas. Mendengar cerita tersebut tentu saja tak membuat Abu Nawas percaya begitu saja. "Paduka, apa benar yang diceritakan sang menteri itu?" tanya Abu Nawas. "Ya bener lah Abu Nawas. Memangnya kenapa?" kata Baginda Raja balik bertanya. "Nah, inilah yang saya khawatirkan kalau sampai Paduka percaya begitu saja," ujar Abu Nawas. "Khawatir? Khawatir kenapa Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ya, karena kuda putih pemberian Paduka yang kemarin, ternyata selama ini dia menginginkan jadi seorang raja. Dia selalu berkata kepadaku, katanya dia lebih cepat dan lebih kuat daripada Paduka. Dan kuda itu juga terus bertanya-tanya, kenapa bukan dia yang menjadi raja," tutur Abu Nawas. "Ah, yang bener aja Abu Nawas. Emangnya kuda bisa bicara?" tanya Baginda Raja heran. Dengan tersenyum, Abu Nawas pun menjawab, "Ya memang gak bisa. Kuda memang gak bisa bicara Paduka. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Paduka bahwa terkadang kita itu harus waspada terhadap omongan yang tidak masuk akal." Seketika Baginda Raja baru tersadar bahwa hutan yang diceritakan sang menteri tidak benar adanya, karena memang tidak masuk akal sama sekali. Ia pun lalu memanggil menteri tersebut untuk bisa menunjukkan di mana hutan itu berada. Sang menteri lagi-lagi mengelak ajakan Baginda Raja yang membuat Baginda Raja menjadi emosi. "Kamu jangan banyak alasan. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan sekarang, kamu akan aku hukum 5 tahun penjara. Tapi kalau kamu jujur apa adanya dan mengakui kebohonganmu, hukumanmu akan aku potong jadi 1 bulan," bentak Baginda Raja. Akhirnya sang menteri mengakui perbuatannya dan mendapatkan hukuman 1 bulan penjara. Kisah selanjutnya.
Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli beberapa kebutuhan dapur. Sepulangnya dari pasar, ia berjalan melewati jalanan sepi. Tanpa ia sadari, sisa uang yang ada di kantong bajunya terjatuh ke tanah. Kebetulan saat itu ada seorang laki-laki yang berjalan di belakangnya. Orang tersebut segera mengambil uang yang terjatuh dan menyembunyikannya. Ketika Abu Nawas meraba saku bajunya, ia baru tersadar bahwa uangnya telah hilang. Kemudian Abu Nawas bertanya kepada lelaki di belakangnya itu, "Hei kawan, uangku terjatuh. Apakah kamu melihatnya?" Lelaki itu menjawab, "Mana aku tahu." Abu Nawas kembali berkata, "Tapi dari tadi kan kamu selalu berjalan di belakangku. Kamu pasti tahu dong." Lelaki itu membalas, "Bagaimana aku tahu uangmu terjatuh? Sedangkan kedua mataku ini buta." Mendengar hal itu, Abu Nawas tak lantas percaya. "Buta? Apa buktinya kalau kamu buta?" tanya Abu Nawas. "Kamu lihat batu besar itu?" kata si lelaki balik bertanya. "Ya, aku melihatnya," jawab Abu Nawas. "Nah itu, aku nggak melihatnya. Itulah bukti bahwa aku buta," balas si lelaki. Karena sedang terburu-buru pulang, Abu Nawas pun akhirnya pasrah dan mengikhlaskan uang yang hilang tersebut. Ia pun berlalu meninggalkannya. Tapi dalam hati ia berkata, "Awas saja kamu, akan kubalas nanti." Sementara lelaki yang pura-pura buta merasa gembira karena mendapatkan uang. Ia mengira telah berhasil memperdayai Abu Nawas. Dan di waktu yang lain, Abu Nawas kembali melewati jalanan tersebut. Tapi kali ini ia mengendarai keledai kesayangannya, karena barang belanjaan yang dibawanya lumayan banyak. Di jalan itu pula, Abu Nawas kembali menjumpai lelaki yang tempo hari telah menipunya. Si lelaki berjalan tepat di belakang keledai. Ia berharap ada sesuatu yang terjatuh dari belanjaan yang dibawa Abu Nawas. Mengetahui hal itu, Abu Nawas pun memberi isyarat kepada keledainya agar merendangkan kaki belakangnya. Si keledai pun menurut. Ternyata tendangannya mengenai wajah lelaki tersebut sehingga membuatnya jatuh terpelanting ke tanah. Akibatnya wajah lelaki itu menjadi luka dan mengeluarkan darah. Sambil menahan rasa sakit, lelaki itu berteriak, "Woi, tunggu! Keledaimu menendangku! Kamu harus bertanggung jawab!" Namun Abu Nawas tak menghiraukannya. Ia tetap berjalan mengendarai keledainya. Merasa tidak digubris, lelaki itu mengejarnya dan berteriak berkali-kali, "Woi, berhenti! Kamu harus bertanggung jawab!" teriaknya. Abu Nawas masih tetap saja tak menghiraukannya. Akhirnya si lelaki berlari kencang untuk mendahului keledai Abu Nawas. Setelah berhasil mengejarnya, ia pun lalu berdiri tepat di hadapan keledai Abu Nawas. "Kamu harus bertanggung jawab!" Kemudian Abu Nawas turun dari keledainya dan menghampirinya. "Dari tadi aku teriak-teriak menyuruhmu berhenti. Kenapa kamu tak mau berhenti? Menoleh ke belakang pun tidak." Abu Nawas lalu mengisyaratkan dengan kedua tangannya bahwa ia adalah orang yang tuli. Jadi wajar kalau ia tidak mendengar teriakan. Tentu saja si lelaki tidak percaya. "Apa buktinya kalau kamu tuli?" tanyanya kepada Abu Nawas. "Kamu dengar suara kicauan burung di atas pohon itu?" tanya Abu Nawas. "Iya, aku dengar," balas si lelaki. "Nah, suara burung itu aku gak mendengarnya. Itulah bukti bahwa aku tuli," balas Abu Nawas. "Jadi apa maumu sekarang? Kamu mau aku bertanggung jawab?" tanya Abu Nawas melanjutkan. "Iyalah, kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus mengobati luka di wajahku ini," jawab si lelaki. "Baik, aku akan bertanggung jawab. Pakailah uangku yang tempo hari kau ambil itu. Gunakan untuk mengobati lukamu," timpal Abu Nawas. Mendengar hal itu, si lelaki pun terdiam. Ia tak bisa lagi berpura-pura buta. Sementara Abu Nawas melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya.